Dengan besarnya dukungan tersebut, partai-partai besar bahkan Presiden Joko Widodo diyakini akan bergabung untuk menyokong Anies. Begitu pendapat dari Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam. Tapi ternyata eksposnya malah luar biasa. Bahkan blessing in disguise-nya, Anies tidak terhalang untuk kampanye kemanapun karena dia bukan lagi governor, bukan lagi gubernur DKI yang tentu akan dibatasi oleh tugas, kewajiban, ya, good governance, clean government kalau dia kemudian berkampanye ke daerah lain. Tetapi apakah kemudian Anies effect ini akan senantiasa membesar? Jadi ada keuntungan dan ketidakuntungan, ya. Keuntungannya adalah Anies dipersepsi sebagai sintesis dari pemerintahan sekarang. Maka teorinya adalah semakin pemerintahan sekarang dianggap tidak sukses, tidak berhasil, gagal, maka siapa yang menjadi antitesis itu akan mendapatkan dukungan lebih besar kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, ya. Oke Sobat RH sekalian, lumayan juga, makin lama makin banyak push-up-nya, ya. Sekarang saya ingin membahas soal Anies effect, ya. Efeknya Anies, ya. Nah, kalau kata orang nggak ngepek, ngepek, ya. Ini Anies effect, ya. Efeknya Anies. Ini ada pengamatan, ya, dari seorang pengamat tentunya. Anies effect mulai terasa. Partai besar hingga Jokowi diyakini akan dukung Anies Baswedan Capres 2024, ya, 2002 ampe, ya, ganti presiden. Oke. Sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka, gelombang dukungan terhadap Anies Baswedan di berbagai daerah, termasuk di wilayah yang berbasis PDI Perjuangan, tampaknya memunculkan apa yang disebut sebagai Anies effect, ya. Dengan besarnya dukungan tersebut, partai-partai besar bahkan Presiden Joko Widodo diyakini akan bergabung untuk menyokong Anies. Begitu pendapat dari Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam. Ia mengatakan kedatangan Anies sebagai calon presiden yang telah dideklarasikan Partai Nasdem direspons dengan baik oleh masyarakat. Ini bisa jadi sebuah pertanda baik bagi Anies dan partai pendukungnya, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL. Akademisi Universitas Syahid Jakarta ini melihat dengan berbagai antusiasme publik atas kedatangan Anies akan terus berdampak kepada peta koalisi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Anies effect bahkan sangat terasa di basis kandang PDIP pada saat kedatangannya selalu disambut meriah oleh rakyat, kata Saiful. Jika dukungan kepada Anies semakin tidak terbendung, lanjut Saiful, maka bukan tidak mungkin partai-partai besar akan mencondongkan diri dukungannya kepada Anies. Saya perhatikan dukungan kepada Anies hampir mirip pada saat Jokowi mendeklarasikan sebagai capres dideklarasikan, ya. Dukungan publik makin besar dan signifikan sehingga masih terbuka pintu kemungkinan kalau angkanya terus naik, partai-partai besar bahkan Jokowi pun pada akhirnya akan memberikan dukungan kepada Anies, pungkas Saiful. Jadi Sobat era sekalian, ya, ini adalah hal yang menurut saya poin positif dan negatif dari Anies, ya. Ketika Anies itu selesai masa jabatannya sebagai gubernur DKI, ya, orang berpikir Anies tidak akan punya panggung, ya, tidak akan punya lagi panggung untuk katakanlah diekspos oleh media. Jadi there will be no public expose anymore for Anies Baswedan because he is not governor of DKI anymore. Tapi ternyata eksposnya malah luar biasa. Bahkan blessing in disguise-nya, Anies tidak terhalang untuk kampanye kemanapun karena dia bukan lagi governor, bukan lagi gubernur DKI yang tentu akan dibatasi oleh tugas, kewajiban, ya, good governance, clean government
kalau dia kemudian berkampanye ke daerah lain. Jadi cenderungnya nanti moral hazard, sebagaimana dilakukan oleh Ganjar Pranowo saat ini, moral hazard, yaitu datang-datang ke satu tempat yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Misalnya pernah datang ke Sumatera Selatan, ke daerah Musi Banyu Asin kalau tidak salah, untuk memantau KKN, kuliah kerja nyata mahasiswa UGM, dengan alasan he is ketua alumni, chairman of Gajah Mada University alumni. Nah, padahal kita tahu Sobat Era sekalian, nggak ada kaitannya seorang ketua alumni datang untuk menengok program kampus yang merupakan bagian dari kurikulum pelajaran. Kecuali kalau kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka kerjasama is okay. Tapi ini adalah bagian dari pelajaran, kurikulum. Apa hubungannya? Karena KKN itu bagian dari kurikulum UGM. Tapi itu terjadi, it happens ya. Dan saya kira akan terjadi juga pada kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi memang akan selalu begitu. Nah, ini hal yang sebenarnya buruk karena memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ya. Nah, karena itu Sobat Era sekalian, ketika Anies diberhentikan sebagai seorang gubernur karena masa jabatannya sudah berakhir, nah ini malah blessing in disguise for him untuk bisa going everywhere. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Ganjar for the time being dan juga Prabowo ya untuk sementara waktu, karena mereka mesti terikat dengan jabatannya masing-masing untuk bekerja ya. Begitu Sobat Era sekalian. Jadi kadang-kadang hal yang dianggap musibah malah kemudian menjadi keuntungan, sehingga dia lebih fleksibel dan ternyata panggung politiknya tidak berkurang. Bahkan sekarang jauh lebih dahsyat karena bisa memobilisasi massa dan kemudian bisa mendatangi kelompok-kelompok manapun yang ingin mendukungnya. Sementara calon-calon lainnya masih tertati-tati karena tadi dia punya batasan-batasan. Siapapun, you name it. Baik itu misalnya Erlangga Hartarto sekalipun, kemudian Prabowo, Erick Thohir dan lain sebagainya. Cenderung kalau mereka melakukan mobilisasi dalam skala besar, mereka akan dimaki-maki karena mereka dianggap menggunakan jabatan publiknya untuk keuntungan pribadi. Itu ya Sobat Era sekalian, coba kita. Tetapi apakah kemudian Anies effect ini akan senantiasa membesar? Jadi ada keuntungan dan ketidakuntungan ya. Keuntungannya adalah Anies dipersepsi sebagai sintesis dari pemerintahan sekarang. Maka teorinya adalah semakin pemerintahan sekarang dianggap tidak sukses, tidak berhasil, gagal, maka siapa yang menjadi antitesis itu akan mendapatkan dukungan lebih besar kepada masyarakat, dari masyarakat. Kalau misalnya the incumbent atau pemerintahan sekarang dianggap sukses ya, tetap disukai masyarakat, tingkat kepercayaannya masih tinggi, maka siapapun yang menjadi putra mahkota dari kekuasaan sekarang itu akan memetik keuntungannya. Nah, maka sekarang trennya adalah kepercayaan terhadap Jokowi decline, maka mereka yang antitesis akan naik ya. Jadi itu teorinya sesungguhnya. Walaupun dalam survei-survei Anies selalu dikatakan hanya nomor 3 setelah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Tetapi kita harus pahami juga ya, ada margin of error dalam survei tersebut dan lain sebagainya. Survei terakhir saya baca misalnya soal survei dari Saiful Mujani Research and Consulting soal kalau seandainya Ganjar dicalonkan oleh Golkar akan menurunkan partai PDIP dan menaikkan partai Golkar, itu ternyata masih dalam rangka margin of error. Jadi yang disurvei cuma 200 atau 300-an orang dengan margin of error berapa persen, jadi tiba-tiba mengambil kesimpulan ya. Nah ini bahaya sebenarnya ya. Oke, Sobat Era sekalian, jadi lebih dalam bentuk kampanye ketimbang sebuah research yang barangkali bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya ya. Kita baca komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Dan juga kalau kita bicara teori pemilu adalah biasanya orang biasanya tidak mau suaranya tidak sah, suaranya tidak berguna. Biasanya mereka akan mencari orang-orang yang memang punya potensi untuk memenangkan pertarungan. Nah, kalau tidak menang, biasanya mereka akan malas memilihnya. Jadi, Sobat Era sekalian, ada psikologi pemilu seperti itu. Karena itu, kalau misalnya gini ya,
Rizal Ramli misalnya, banyak juga disebut sebagai orang yang sophisticated, canggih ya, punya wibawa dan lain sebagainya. Tetapi karena dalam survei dia tidak pernah masuk, maka kecenderungan dukungannya akan berkurang, akan makin merosot. Nah, orang menganggap siapa yang paling berpeluang untuk katakanlah menantang calon istana, maka the only person hanyalah Anies Baswedan. Kira-kira itu psikologi pemilu yang umum dimanapun terjadi ya. Jadi orang kemudian tidak ingin suaranya sia-sia diberikan kepada orang yang kira-kira tidak akan menang dalam pertarungan. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Saya juga seorang pejabat sebelum waktu habis jabatan tidak boleh berkampanye melanggar undang-undang terkecuali mengundurkan diri dari jabatan. Silaturahmi ke tokoh-tokoh ya. Ya begitulah ya. Kadang-kadang dimanfaatkan jabatannya untuk kampanye. Ya yang paling kentara ke BUMN, Menteri BUMN kita tahu, waduh di mana-mana itu kalau kita ke terminal, ke airport, kemanapun, ke pelabuhan itu ada video dan poster-poster Erick Thohir ya. Dan padahal kita tahu maksudnya adalah untuk berkampanye, hanya nggak bisa juga dibilang kampanye terselubung, ini kampanye terang-terangan ya. Bahkan from the beginning, sejak dia awal menjabat sebagai Menteri BUMN, terlihat betul ya keinginan untuk berkampanyenya. Oke. Assalamualaikum Bang, Japan hadir, Jepang. Wah, namanya Mailinda Nakagawa, luar biasa ya. Oke, selamat di Jepang sekarang ini. Oh, waktu Jepang sama kita kurang lebih sama ya, almost the same kalau nggak salah, cuman nggak ada bedanya ya. Karena kita di derajat bujur yang sama ya, walaupun kita di bawah, Jepang agak atas, tetapi di bujur yang sama ya. Oke. Bang Refli terus suarakan KM 50 Allahu Akbar insya Allah ya. Surabaya hadir insya Allah. Berat. Anies kan lama di Jogja, apakah dia pandai dan lancar bahasa Jawa tengahan untuk kampanye di Jateng? Ya rasanya nggak mungkin lah dia nggak bisa bahasa Jawa. Kalau orang SD, TK ya, SD, SMP, SMA, di SD-nya TK nggak ya? Minimal SD, SMP, SMA di Jogja nggak bisa bahasa Jawa ya kebangetan ya. Pastilah dia bisa bahasa Jawa ya. Orang dia 1 tahun di Amerika Serikat aja bisa bahasa Inggris, apalagi bertahun-tahun. Hanya memang Anies kan pembawaannya metropolitan, jadi lebih sering dia berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Jawa, dan nggak mungkin juga dia berbahasa Jawa untuk komunitas di Jakarta, karena Jakarta itu a melting pot dari berbagai ragam suku, sehingga ya harus berbahasa Indonesia. Tapi kalau di Jawa ya dia bisa bahasa Jawa tentunya. Kalau Ganjar sering berbahasa Jawa karena Jawa Tengah relatif homogen dan memang bahasa daerah DKI adalah Betawi, tapi kan Betawi tidak a common thing in daily life. In daily life orang berbahasa Indonesia. Di Jawa Tengah, Semarang terutama, in daily life orang berbahasa Jawa. Sehingga tidak heran kalau Ganjar suka berbahasa Jawa ya, terutama dengan orang lower class, kira-kira begitu ya. Oke, saya yakin partai-partai yang tidak mendukung Anies akan dihukum rakyat dengan tidak memilih partai tersebut ya. Yakin sih boleh ya, tetapi harus didasarkan juga kepada scientific proof ya. Oke. Anies diterima semua golongan agama dan masyarakat. Semoga aklamasi ya. Banyak juga yang tidak terimanya ya, terutama yang suka mengkritiknya. Nggak akan terima. Anies cocok sama AHY. Tanyakan kepada Anies ya, apakah does she has a chemistry with AHY atau enggak ya. Jadi apakah dia punya chemistry atau enggak. Karena kalau dia punya chemistry bagus, tapi kalau nggak punya chemistry berat. Bambang Suryo Prabowo, ini Suryo Prabowo, berat buat menang. Sepertinya Nasdem akan melarikan diri. Oke, itu pendapat ya, kita hargai juga. Seorang pemimpin itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Imran ayat 26. Jika sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menghalangi ya. Tapi jangan lupa, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau tidak diupayakan ya. Gak mungkin kita cuma duduk-duduk aja ya kan. Menurutku Anies dan Jokowi sama saja, sama percis, pakai percis lagi ya. Ditambah partai Nasdem pula. Orang baik harus didukung orang-orang baik pula. Sudah saatnya Indonesia maju, bukan bobrok kayak saat ini nih. Lapangan kerja kacau. Saya yakin rakyat Indonesia banyak yang milih Anies presiden. Mantap, lanjutkan Pak Anies. Kecuali 0% maka sehatlah demokrasi kita. Anies di Papua
akan mengantongi suara banyak. Saya di Papua siap dukung Anies. Oke. Semoga efek Anies membuat koalisi perubahan semakin cepat mengambil keputusan. PKS dan Demokrat sudah tidak lagi subjektif tapi lebih objektif untuk kepentingan bangsa. Memang Anies efek secara langsung bikin orang-orang istana dan partai-partai besar jadi berpikir ulang untuk bisa memilihnya jadi capres. Assalamualaikum Bung, elektabilitas Anies semakin hari semakin baik. Begitupun Partai Nasdem, tapi partai yang sudah berkoalisi malah pecah. Di antaranya Golkar sama P3 sudah deklarasikan Anies Baswedan. Belum ada hasil surveinya ya yang mengatakan bahwa elektabilitas Anies makin meningkat kecuali DKI ya. Karena tetap saja dikatakan nomor 3. Lalu kemudian juga Nasdem bahkan dianggap terancam tidak lolos parliamentary threshold ya, terutama dari SMRC. Jadi kalau SMRC agak kejam juga. Nasdem katanya akan tidak lolos terancam tidak lolos parliamentary threshold. Kalau PDIP tidak mendukung Ganjar, maka suara PDIP akan terancam, ya kan? Golkar akan naik ya. Maksudnya adalah mudah-mudahan PDIP tetap dukung Ganjar. Padahal sobat era sekalian, Ganjar tidak akan ada apa-apanya kalau tidak didukung PDIP. The problem is begitu. Pertanyaannya adalah apakah besar PDIP atau besar Ganjar? Tetap besar tetap besar PDIP. Karena PDIP well established sebagai partai. Tapi kalau Nasdem sama Anies, ya kita nggak tahu besar Anies atau besar Nasdem. Karena kenapa? Kan Nasdem kan bukan partai nomor 1, tapi cuma partai nomor 4. Ya, nomor 1 PDIP, 2 Gerindra dari sisi suara ya, 3 Golkar, nah 4 baru Nasdem. Jadi dia bukan nomor 1 sehingga kecil lah ya, lalu tandem sama Anies ya so-so lah. Tapi kalau Ganjar sama PDIP besar mana? Saya kira PDIP lebih besar dibandingkan Ganjar Pranowo ya. Oke. Sama dulu ya dibilang bahwa kalau PDIP mencalonkan Jokowi maka suaranya akan melesat sampai 30-an%. And then didn't happen. Jadi itu nggak terjadi ternyata. Suara PDIP ternyata tidak naik secara signifikan, tetap 20-an% saja. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi PDIP punya marketnya sendiri ya. Kenapa? Karena Jokowi effect itu dimanfaatkan, diambil ya, dinikmati oleh partai-partai lain juga. Ternyata tidak hanya PDIP yang menikmati Jokowi effect ya. Oke. Bang Refli Harun, bagaimana kalau sampai petugas TPS KPU banyak yang tewas seperti 2019, apalagi ini pemilu pilpres dan pilek pilkada, nyawa di zaman Jokowi ini kayak ayam potong aja ya. Kita sama-sama refleksi lah. Sudah waktunya bukan orang Jawa jadi presiden, itu baru demokrasi. Enggak juga ya, demokrasi itu siapa saja iya, tetapi tidak harus mengatakan bahwa harus Jawa dan tidak Jawa ya. Anies Baswedan itu sebenarnya dia kelahiran Jawa Barat, Kuningan, dan kemudian besar di Yogyakarta. Jadi bau-bau Sunda dan Jawanya kental sekali ya. Jadi dia bukan orang yang imigran yang dari generasi dia, tetapi sudah long time ago, his ancestor, nenek moyangnya ya, leluhurnya ya. Gitu. Izin nyontek ya, buah sawo rasanya manis, dulu Prabowo sekarang Anies. Luar biasa. Buah sawo rasanya manis, dulu Prabowo sekarang Anies ya. P3 dan PAN tidak dukung Anies tahun 2024, hilang dari peredaran ya. Oke, susah Anies masih menempel FPI ya. Susah Anies masih menempel FPI ya. Sobat era sekalian, kenapa ya kita alergi sama FPI ya, Front Pembela Islam? Kenapa kita alergi dengan kelompok yang memperjuangkan keyakinan keagamaannya? Dia kan tidak melakukan kekerasan, terorisme dan lain sebagainya. Seperti kata Rocky Gerung, dalam 5 tahun terakhir FPI itu sudah berubah dari kelompok yang tadinya sokol jalanan ya, yang kerjanya sweeping sana sweeping sini, tapi sejak 2016 ya, dia menjadi kelompok yang diperhitungkan di kancah nasional. Tokohnya bukan lagi kelas Petamburan tapi sudah kelas nasional, bahkan internasional kan begitu. Jadi terbukti pemerintah galau dengan FPI. Kalau dulu dia nganggap kelompok kecil saja, tapi sekarang bukan lagi kelompok kecil. Lihatlah Habib Rizik Syihab, walaupun dalam tanda kutip dia dipenjara dengan pembebasan bersyaratnya, tapi setiap hari orang datang ke Habib Rizik. Kalau kita datang ke Petamburan, kita harus daftar karena banyak sekali orang yang datang. Jadi itu yang kemudian membuat pemerintah jadi gelisah. Kok ini tambah besar, tambah besar, tambah besar. Makanya dibubarkan. Jadi sejak 2016
itu FPI bukan lagi kelompok yang biasa-biasa saja, tapi sudah kelompok yang luar biasa ya. Kalau seandainya tidak dibubarkan kemarin, wah tambah besar dia. Jadi pemerintah membubarkan FPI itu dengan political motivations, political motivated ya. Jadi politik motivated. Jadi dimotivasi oleh soal-soal yang berbau politik ya. And then Saifullah Ansori, it is time for us to rebuild our nation toward the golden era. Get rid the differences between us, erase all the selfish behavior ya. Oke, ya. Jadi sikap-sikap yang cuma mau menang sendiri, selfish ya, itu harus dibuang. It's okay ya. Mahasiswa pilih Anies, umat Islam pilih Anies, jadi sisanya jadi tinggal meyakinkan saudara kita yang kurang pendidikan bahwa Anies yang terbaik. Saya bersedia kampanye Anies tanpa dibayar. Ya, kalau Anda dibayar namanya Anda profesional ya, bukan lagi relawan ya. Relawan itu tidak hanya tidak dibayar tetapi juga keluar uang sendiri ya. Dari pertama nyapres sampai kemarin nyapres saya pendukung Prabowo tapi zong terus, sekarang mau pindah ke lain hati ke Pak Anies aja. Ya sahabat era sekalian, SMRC Saiful Mujani simpatisan Ganjar tidak usah dijadikan acuan. Meskipun mayoritas rakyat dukung Anies, hasil survei SMRC tetap Ganjar yang terbaik. Oke. Sukarelawan is the best Bang RH ya. Pak Anies emang harus kita dukung supaya Indonesia lebih baik dari sekarang ya. Ya mudah-mudahan kalau jadi presiden dia menjadi presiden yang baik, bukan presiden yang lip service ya. Presiden yang kemudian tiba-tiba hanya mementingkan golongan-golongan teman-temannya ya, membagi-bagi jabatan di antara teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi kita menginginkan presiden yang berbuat untuk rakyat. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang tadi yang sering saya katakan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sahabat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.